Versi koordinat. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin kayak titik ya. Ada satu titik, misalnya titik A sama B. Gini kalau digambarin ya. Nah, jadi kamu punya titik A. Ya, titik A ini koordinatnya itu 10,5. Oke, 10,5 nih koordinat A. Nah, berapakah koordinat B? Saya tanya. Kalau DAB-nya 5,00 meter, ini udah salah nih. Nggak bisa dihapus. Pokoknya 5,00 meter ya. 5,00 meter. Terus alfa AB-nya itu 32 derajat, 32 menit, 32 detik. Gitu ya. Nah, perintahnya sebenarnya pertama kamu bikin poinnya dulu, habis itu kamu bikin polyline dengan jarak 5 meter, 5,00 meter, ya. Terus alfa AB-nya 32 derajat, 32 menit, 32 detik. Ini kalau kemarin kan kamu dihitung ya, berapa koordinat titik B? Bisa pakai rumus ya? Rumusnya apa? XB sama dengan X minus gitu ya? Iya, Pak. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kita nggak usah pakai rumus, kita langsung gambar aja. Nah, tapi sebelum gambar, ya AutoCAD ini settingannya utaranya bukan ke atas. Ya, utaranya itu ke timur. Jadi kita mesti setting dulu nih, bahwa utara itu harus ke atas. Dan defaultnya AutoCAD itu, kalau misalnya kita bikin sudut, itu bukan searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi sebelum kita mau gambar ini, kita mesti setting dulu si AutoCAD-nya itu supaya apa? Supaya arah utaranya itu ke atas, dan putaran sudutnya itu searah dengan jarum jam. Nah, perintahnya apa? Perintahnya itu units. Ini nih, units. Jadi kalau kamu misalnya ngetik gitu ya, ini saya bikin gambarnya kosong dulu dah. Perintahnya units enter. Enter, gini. Keluar nggak pop-up menunya? Keluar ya. Nah, pertama kamu setting length-nya. Length itu panjang, length ya. Kamu pilih desimal. Tadi soalnya berapa angka di belakang koma? Kalau untuk jarak? Dua. Ya. Nah, ini kamu bikin juga 2. Oke. Terus, habis length-nya udah, kamu masuk ke angle. Angle ya, bukan angel. Ya, bilangnya angle. Angle itu degree, minute, second kamu pilihnya. Ya. Pilih yang degree, minute, second. Udah. Habis itu precision tadi soalnya berapa? Soalnya masih ingat? Soalnya sampai koma detik nggak? Enggak ya? Sampai detik doang ya? Nah, berarti itu juga sama. Ini cuma sampai detik doang. Nggak sampai koma detik. Gitu. Ya. Habis itu di situ ada clockwise apa nggak? Ada, Pak. Ya. Kamu defaultnya itu kan tadi gini ya, kosong ya? Iya. Nah, kamu checklist. Karena apa? Karena kita pengen sudutnya itu searah jarum jam. Clockwise itu searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam itu namanya counterclockwise. Gitu. Terus kamu nggak ada ini ya, base angle direction ini nggak ada, tapi kamu ada tombol direction. Ada nggak tombol direction? Ada, Pak. Kamu klik, terus kamu pilih yang north. Karena defaultnya itu east. Betul apa nggak? Nah, ini yang saya bilang. Oh, defaultnya arah itu arahnya ke timur, bukan ke arah utara. Kita sekarang pindahin ke arah utara. Gitu. Supaya mulai sudutnya itu dari arah utara. Terus yang terakhir, ini boleh ini nggak gitu ngaruh sih, ini nanti ngaruh kalau misalnya pada saat kamu plotting. Nah, ini kamu insertion scale unitnya kamu pilih meter. Ya. Ketemu nggak? Ketemu, Pak. Oke. Udah semua, kalau udah, kamu klik OK.
Terus, saya ulang ke sini, kamu mau gambar titik B. Jadi kamu mau gambar titik A, garis, dan nanti titik B. Oke, berapakah koordinat titik B? Gampangnya gitu. Ya, berapakah koordinat titik B? Kamu pengen bikin koordinat titik B, tapi kamu nggak mau ngitung pakai Excel, males, ya, gitu. Nah, berarti kamu harus bikin titik A dulu. Oke? Titik A koordinatnya 10,5. Ayo kita bikin titik A koordinatnya 10,5. Ya. Bisa apa nggak? Nih kayak gini. Bisa. Ya, bisa lah. Kan kemarin udah jagoan ya. Tuh, kamu nilainya 95 ya? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus lah. 95 kan masih bisa dapat A. Bukan dapat A lagi, mungkin bisa dapat A, orang 8 dapat A cuma 86 kan rata-ratanya. Oke. Udah belum? Semua udah? Sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang kita bikin garis, tapi garisnya itu seperti yang ini nih. Garisnya itu mau alfa AB-nya itu 32 derajat, 32 menit, 32 detik. Jarak AB-nya 5,00 meter. Itu nulisnya itu gini. Pertama kamu ketik polyline, enter. Udah. Jadi kamu ketik polyline, enter ya. L, enter. Terus kamu arahin ke sini. Arahin kemana? Sorry. Arahin ke si titik. Nanti keluar node-nya kan, keluar kan ya? Lampu node-nya. Keluar apa nggak? Iya, keluar, Pak. Ya. Nah, udah klik. Nanti kan gini-gini nih. Ya nggak? Iya, Pak. Oke. Terus, ya, di command prompt kamu ketik add 5. Boleh, kenapa 5? Karena ini kan 5,00 kan. Artinya apa? A ini distance, jaraknya 5. Oke. Udah, add 5. Terus pakai tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil itu artinya sudut, angle. Nulis angle-nya saya jelek banget, Ben lah. Angle. Ya, kamu ngetiknya 32D. Jadi kalau derajat itu di AutoCAD nggak tahu tuh, dia bulat atas ini nggak ada. Jadi kamu kalau nulis 32 derajat itu 32D, 32 degree. Terus 32 menit, menitnya itu pakai apostrof 1. Terus 32 detik, ini bukan apostrof 1 ini diketik 2 kali, jangan. Kamu cari yang apostrof 2 di keyboard. Shift apostrof 1 itu apostrof 2. Kalau udah kamu ketik enter. Nih saya kasih contoh ya. Gitu. Ini saya tulis gitu ya. Add 5, sudutnya adalah 32D, 32 menit, 32 detik. Enter. Nah, jadinya ke sini. Atas. Bisa apa nggak? Habis itu kamu enter lagi. Tuh, titiknya aku udah ketemu. Ada nggak? Bisa apa nggak? Ada. Bisa ya. Udah. Nah, sekarang kamu mau cobain bikin titik di sini. Oke? Ya. Nah, kalau bikin titik di sini, bentar dulu. Kalau kamu ketik poin, dia nggak akan bisa nyambung ke sini nih titiknya. Kenapa? Karena kamu itu cuma kemarin itu kamu bikin OSNAP itu adalah sesuatu nempel ke titik. Ini titik apa bukan yang di ujung titik B ini? Bukan titik nih, tapi ujung garis. Benar ya? Ya, biar kamu gambar sesuatu nempel ke ujung garis, OSNAP-nya mesti kamu hidupin dulu. Snap. Udah belum? Udah? Sudah, Pak. Snap. Nah, kalau kemarin itu kan kamu nempelinnya kan segala sesuatu nempel ke titik. Ya. Kalau sekarang itu segala sesuatu nempel ke ujung garis. Itu endpoint namanya. Nanti lambangnya kalau misalnya dia kena ke ujung garis itu lambangnya kotak. Atau nggak endpoint?
Jadi kalau node tadi nempel ke apa? Titik. Kalau endpoint nempel ke Ujung garis. garis. Nah, kalau udah kayak gini, OSNAP yang udah aktif, kamu ketik point, kamu arahin ke ujung garis ini, ya nanti keluar warna hijau. Oke? Coba. Arahin ke sini, keluar nggak warna hijau? Keluar, Pak. Keluar, kamu klik. Ada nggak? Ada Nah, kalau kamu mau tahu koordinat B, gimana caranya? list. Nah, kamu list, kamu arahin ke titiknya. Enter. Nah, itu koordinatnya tuh. 12,69 sama 9,21. Sama nggak? 12,69 sama 9,21. Sama apa nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, pintar. Nah, sekarang kamu coba bikin titik C. Jaraknya 4,78 meter. Yang alfanya 139, 42 menit, 18 detik. Siapa yang ketinggalan? Iya, Pak. Kamu? Oh, kamu baru nyampe mana? Baru bikin line. Oh, bikin polyline. Coba saya suruh yang dapat nilai 100. Ya nggak? Siapa aja tadi yang dapat nilai 100? Ayo, pokoknya kalau nilai 100 harus ini. Oh ya, Francisca. Coba kamu share screen, Francisca. Ayo lo yang pokoknya yang bagus-bagus ya panggilin aja. Bentar, Pak. Oke deh. Pak, tadi sudutnya berapa ya, Pak? Yang mana? Yang kedua? Iya, yang BC. Oh, yang BC. Ntar dulu. Sudutnya berapa ya? Sudutnya itu ntar dulu. Jaraknya 4,78. Iya. Sudutnya itu 139 menit, 139, 139, 42 menit, 42 menit, 18 detik. Coba. Ayo Siska. Oh, kalau nggak, ini bisa nih Siska nih. Ayo. Tadi yang nggak bisa siapa tuh nanya sama Siska? Udah masuk belum, Pak? Gambarnya belum. Baru ada gambar anime doang nih. Karakter siapa sih ini? Hah? Ini gambar anime nih. Gambar fotonya kamu. Bentar, Pak. Oke. Ini karakter siapa sih Siska? Udah masuk kok. Oh, di saya belum ada fotonya. Mungkin karena jaringan saya jelek ya. Sekarang udah masuk belum ya? Tuh tanya siapa tuh? Udah masuk belum? Belum. Belum. Sekarang udah. Udah masuk. Udah. Udah, Pak. Ya, tuh ditanyain tadi apaan? Yang nggak bisa. Siapa tadi yang nggak bisa? Yang mana? Itu sih. Aku habis bikin line-nya. Terus tadi buat tahu koordinat titik B. Koordinat titik B. Tadi kan list. Terus pilih titiknya. Iya, ya?
Enggak, itu aku baru selesai bikin line. Line yang mana? Polyline. Yang 5 meter dan sudutnya 32 tadi. Passwordnya belum diatur. Oh iya, hidupin Cara nggak- dulu. Pak, bentar Pak. Tadi yang kalau mau tahu ininya, titik B-nya berapa, gimana tadi ya Pak? LIST, List. Yes. Terus? LIST enter, terus pilih sama titiknya. Ini. Hmm. Terus kok nggak muncul Pak? Kok desain Enter, nggak? enter. Enter. Oh, Udah. udah. Ada. Bisa nggak? Terus yang tadi jaraknya berapa ya Pak? Oh, yang kedua. Iya. Kedua itu jaraknya tadi berapa sih tadi? Ayo, berapa temannya tuh? 4,78. 4,78. 4,78. Koma. Kalau koma pakai titik atau koma ya Pak? Pakai titik. Kan kita bule. Kan kita bule. Maksudnya kita ikutan bule gitu. Sudah Pak. Udah. Sudutnya udah? Udah. Gini garisnya Pak. Oke. Udah. Makasih Siska. Siap Pak. Udah. Kalau udah, ya, semuanya udah bisa belum? Jadi koordinat Ya, titik, Pak. koordinat titik C berapa koordinat titik C? 15,78,5,57 bukan, Pak? Oh ya. Coba yang lain benar apa enggak? Saya nggak tahu, saya nggak gambar. Berapa tadi, Saras? 15,78 sama 5,57. Sama 5,57. Yang lain sama apa enggak? Sama. Sama. Ya. Nah, sekarang kamu latihan nih, lanjutin. Oke. Lanjutin mana? Bentar ya. PowerPoint di mana? Oh, ya. Nih, ini titik C-nya lanjutin nama yang tadi ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P. Nah, koordinat P-nya berapa? Nah, kamu nanti cari koordinat P-nya berapa. Habis itu kamu kasih huruf ya. Kasih kamu huruf ya. A, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai P. Oke, bisa apa enggak? Yuk, latihan. Siapa? Pak, Oke. mau lihat gambar yang tadi ABC, Pak. ABC. Iya. Oh, ABC. Yang so kamu foto dulu. Kalau nggak print screen dulu. Udah. Sudah, Pak. Oke. Terus yang ini. Lanjutin. Ya. Saya di kampus nggak ada roti, makanin Nutella. Enak dong, Pak. Lapar. Kalau di rumah kan banyak makan. Lapar kok malah makan Nutella, Pak. Nggak ada makanan lain, Mas. Bule makanan Nutella, yuk.
Pak, maaf Pak, yang titik C itu angle-nya 47 derajat ya Pak? Iya, 47 derajat. Oh, makasih Pak. Nah,
Udah bisa nggak? Berapa koordinatnya? 14,92 dan 12,43, Pak. Oke, siapa yang nggak bisa? Coba. Belum kelar, Pak. Oh ya udah. Nah. Ntar dulu. Ini saya bukan gambarnya nggak kayak gini ya. Saya mah contoh aja nih.
Siapa yang belum bisa? Ayo, siapa yang belum bisa? Yang belum bisa minta adin. Sama, saya mau coba lihat siapa aja tadi ya? Lupa. Oh, Raihan. Ayo, mana Raihan? Mana Raihan? Ya, Pak. Gimana, Pak? Kamu nggak lihat Raihan, yang kamu udah selesai apa belum? Sudah, Pak. Sebentar, Coba Pak. lihat. Bisa nggak, Pak? Belum kelihatan nanti. Terlihat atau tidak, Pak? Benar, belum. Kok di saya itu nggak kelihatan ya? Sudah, Gimana, Pak. Pak? Sudah. Di saya itu nggak kelihatan ya? Kenapa ya? Masih belum terlihat, Pak? Nggak, saya mungkin di saya nggak tahu. Kelihatan kok, Han, kelihatan. Oh, ya. Oh iya. Weh, ya udah. Nah, semuanya gini apa enggak? Yang lain? Abang belum. Iya, Pak. Sampai teksnya udah bisa. Belum sampai teks, Pak. Oh iya dah, sampai teks coba dibikin. Habis ini soalnya kita mau belajar layer. Masih lanjut set screen, Pak, ini, Pak? Masih Mas. Nanti nunggu ya yang lain selesai. Nanti saya mau ininya lewat Mas aja. Oh, iya, Masih. Pak. Teksnya udah selesai apa belum yang lain? Sudah, Pak. Semua udah? Udah Mas, terima kasih Mas. Oh, iya, Pak. Ya, terima kasih Mas Sama-sama. Rehan. Ya, Pak. Oke, yang lain udah belum? Kalau yang lain udah belum? Sudah, Pak. Udah semua nih? Teman-teman ada yang belum, Pak? Udah semua, ada yang belum? Belum. Belum, ya udah. Menunggu.
Oh iya. Di sini udah duhur, kita break duhur dulu ya. Habis itu sambil nyelesain, nanti kalau misalnya udah 10-15 menit, nanti kita balik lagi ya, ada materi baru. Oke? Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Siap. Siap, Pak. Yuk. Ya, Pak. Peta digital itu, kalau kita mau gambar, itu dia punya kelebihan, kita bisa gambar di berbagai lapisan atau di berbagai layers, gitu ya. Di berbagai layers. Nah, kenapa? Jadi, kenapa punya kelebihan di berbagai layers? Karena kadang kita cuma pengen menampilkan titiknya aja. Jadi, kita cuma pengen tampilin titiknya aja, atau kita mau nampilin nggak ada teksnya. Atau kita cuma pengen nampilin si poligon yang warna birunya aja. Gitu. Jadi, atau cuma misalnya yang kita tampilin adalah titik sama poligonnya aja, teksnya nggak usah, itu juga bisa. Kenapa peta digital itu ada berbagai macam layer atau lapisan? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau bikin peta tematik atau peta apapun ya, misalnya kita mau bikin peta ZNT, kita pengen bikin peta ZNT yang cuma ada bangunannya aja, atau cuma ada bidang tanahnya aja tanpa bangunan, atau cuma ada sungainya aja, objek geografis, atau cuma ada jalannya doang, atau cuma ada jalan sama bangunan, atau cuma ada jalan sama bangunan sama fasilitas umum yang milik pemerintah, gitu loh, public goods, gitu. Nah, ini jadi bisa dipisah-pisah per layers, gitu ya. Jadi supaya kita kalau pengen nampilin itu nggak selalu tampil semua gitu, supaya kita lebih gampang analisisnya. Kan kalau misalnya kita pengen tahu, kita pengen melakukan penilaian fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki pemerintah. Nah, berarti kalau kita pengen penilaian fasilitas umum yang dimiliki pemerintah, kita cuma tampilin layer fasilitas umum aja, sisanya kita nggak tampilin. Biar apa? Biar lebih gampang analisisnya. Nah, jadi tadi kita udah bikin gambar ya, yang tadi dari A sampai P itu di satu layer. Nah, kalau AutoCAD itu ketika dia nggambarin kalau kita gambar tanpa kita nge-setting layer, dia udah bikin otomatis ya, dikasih gratis sama dia itu, dikasih layer default sama dia itu namanya layer no gitu. Jadi semua yang kita gambar, kalau kita nggak setting layer, kalau kita nggak bikin layer, itu masuk ke layer no gitu. Nah, sekarang kita pengen ngerubah dari layer, semua gambar yang layer 0 ini jadi layer-layer sesuai dengan objeknya. Misalnya kalau layer titik, kita masukin ke layer titik.
Layer garis atau poligon kita masukin ke layer poligon. Layer teks kita masukin ke layer teks. Nanti kalau kamu gambar peta digital, kamu akan bikin layer lebih banyak daripada ini. Bisa jadi ada layer titik, ada layer fasilitas umum, ada layer jalan, ada layer objek geografis, ada layer teks, ada layer bangunan, ada layer bidang tanah, macam-macam. Layernya bisa sampai belasan layers gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu pengen nampilin cuma bidang tanah sama bangunan aja, cuma kamu tinggal pilih bidang tanah sama bangunan, jalannya nggak kamu tampilin gitu. Bukan artinya jalannya hilang, bukan, jalannya cuma nggak kamu tampilin aja gitu. Kayak diumpetin gitu. Nah, jadi kita akan bikin kayak gini. Ya, dari layer 0, tadi kita gambarkan semuanya kan layer 0 karena kita belum belajar layer, ke layer-layer sesuai dengan yang kita bikin. Nah, cuma kalau di sini kan cuma ada 3 objek nih. Tadi baru ada titik, poligon, sama teks. Nah, berarti kita ngebagi dari layer 0 ini jadi layer titik, layer poligon, sama layer teks gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Mau tanya Pak, Boleh? itu kan ada layer teks ya Pak ya? Itu kalau misalkan kita buat teksnya kan, apalagi kayak pemula kayak kita gitu, kayak yang masih baru belajar laptop itu kan teksnya itu kan maksudnya kadang jarak, maksudnya antara titik sama teksnya kayak bisa terlalu jomplang ke bawah atau terlalu dekat, itu gimana Pak? Nanti kan hasilnya kan bakal nggak akurat. Nggak apa-apa Mas, nanti kita edit bisa gitu ya. Nanti kita edit bisa gitu. Oh. Kenapa kamu layer teks itu pada jomplang-jomplang? Karena mungkin gara-garanya adalah snap-nya itu kamu masih hidup, jadi dia nempel ke titik mulu. Tapi intinya adalah ini nggak rapi nggak apa-apa, yang penting informatif. Habis itu sebenarnya layer teks itu kan dia itu kan cuma kalau di peta digital, layer teks itu sebenarnya nggak termasuk dalam objek geografis. Dia cuma gini doang, dia cuma membantu kita untuk ngasih atribut dari objek yang kita gambar. Contohnya adalah kita misalnya gambar suatu titik gitu ya. Nah, titik ini tuh sebenarnya titik apa? Nah, kita bisa kasih teks atau kita bisa kasih atribut nanti kalau di SIG. Nanti kita belajar ya. Jadi teks ini cuma kasih tahu doang bahwa ini sebenarnya nggak usah dikasih nama titik A juga bisa, cuma kita pengen tahu nih, ini titik ini namanya apa ya, A gitu. Jadi teks ini sebenarnya adalah penjelasan dari objek geografis yang kita gambar gitu. Jadi sebenarnya nggak masuk ke objek geografis gitu. Nah, kalau bikin teksnya nggak rapi, nggak apa-apa, karena yang penting adalah pada saat kita bikin peta digital ada ketelitian dari peta digital ini. Ketelitian dari peta digital contohnya adalah tadi kalau kita ngitung luas itu hasilnya harus sama. Kalau kita ngitung koordinat, hasilnya harus sama. Kalau teks letaknya geser-geser, nggak ngaruh dia. Mau D-nya miring ke sini, D-nya miring ke sini, nggak ngaruh. Yang penting titiknya tetap ada di situ. Gitu. Ya. Oke, sampai situ pertanyaannya bagus. Ada yang mau ditanya lagi? Yang lain? Ada? Oke, sekarang kita mulai bikin di AutoCAD ya. Nah, saya pengen saya pengen gini ya, saya pengen sekarang yang share screen bukan saya, yang share screen biar nanti saya cuma ngasih ininya doang, ngasih apa namanya perintahnya doang. Start yang share screen tadi yang dapat A baru siapa ya tadi, Francisca sama Raihan. Ayo satu lagi siapa ngaku tadi? Rusidi Pak, Rusidi. Rosidi, mana Rosidi? Ayo ngaku Rosidi. Ayo share screen. Apanya kututup tadi Pak, AutoCAD-nya jadi ngulang Pak apanya. Allah benar. Titik-titiknya. Ayo siapa? Iya Pak. Oh iya nggak apa-apa Mas. Ayo siapa yang mau sekarang? Paras Pak, Paras. Ini harus dikasih poin nih kalau biar mau nih. Ayo dikasih poin 2,5 deh. Siapa yang mau? Cepet. Siapa aja? Ayo. Put, kamu mau Put? Putri ada Putri Mandar. Ayo mau nggak nih Putri? Put. Bobo nih si Putri kayaknya. Mana Put? Ayo.
Siapa yang mau, ayo? Guru. Saya boleh, Pak. Ya, Fikri. Fikri. Kamu dapat 2,5 poin ya, Fikri. Ayo, Fik. Gitu dong, berani kayak Fikri. Sudah, Pak. Apa udah terlihat belum? Oh, udah, siap. Udah. Nah, ini kan kamu masih bikin di satu lapisan ya, namanya layer 0. Gitu ya, tuh kalau misalnya kamu ke atas, di sini, tuh di atas tuh di bawah unsafe layer state, itu kan tulisan ada Autodesk 2014, terus kamu turunin ke bawah, ada kotak putih, ada 0, tulisan 0. Nah, itu namanya layer 0. Di sebelah kiri huruf A tuh, Mas. Yang mana ya, Pak? Ke bawah, Mas. Kursornya tadi kamu ke arah Autodesk. Nah, itu dia benar. Gitu ya. Nah, kalau kamu pengen nampilin semuanya, kamu ke arah itu, Mas, ke arah command prompt, kamu ketik layer. Layer, enter. Dah, nanti keluar kayak gini. Keluar apa enggak? Keluar, Pak. Nah, kamu cari new layer. Layer itu ada tuh. Cari aja button-button new layer. Ada nggak new layer? Arahin kayaknya di sebelah yang X deh, Mas. Satu lagi. Ini, Pak. Nah, itu new layer. Nah, itu benar. Klik aja, Mas. Oke, tuh ada layer 1. Kamu rubah tuh namanya. Ya. Mau layer apa dulu? Tadi layer apa aja? Titik ya. Nah, kalau kamu nulisnya pakai huruf besar, berarti nanti ini kayak sensitif. Nggak apa-apa, pakai huruf besar juga nggak apa-apa, Mas. Oke, nggak masalah. Gitu. Berarti nanti kalau kamu misalnya mau mindahin, kamu mesti ingat bahwa kamu nulis layernya itu pakai huruf besar. Kalau misalnya huruf kecil, ya pakai huruf kecil gitu. Biar diingat-ingat aja. Terus di situ ada kotak warnanya putih. Oke? Nah, itu bisa kamu klik nih. Jadi nanti semua titik warnanya jangan putih, tapi mau kamu berubah jadi merah misalnya. Kalau itu kan ada warna tuh. Jadi rubah jadi warna merah. Oke. Dah. Sekarang kamu bikin new layer lagi. Ya. Namanya layer titik, tadi terus layer polygon. Ya. Polygon. Oke. Polygon. Itu Polygon apa Polygon, Mas? Oh iya. Polygon. Polygon. Oke. Warnanya jangan merah. Warnanya misalnya biru. Boleh. Oke. Dah. Kita bikin satu lagi. Namanya tadi satu lagi apa? Teks. Teks. Oke, teks. Teks. Teks warnanya mau apa nih? Ayo bisa pilih. Kuning apa hijau? Hijau. Hijau, ya boleh hijau. Hijau, dah. Udah, Mas, kalau udah ditutup tuh ada X di kiri. Ya, dah ya. Nah, ini kita sekarang kan ini kan kita kan semua tadi ada di layer 0. Sekarang kita mau pindahin nih layer titik ke layer titik, si gambar titik ke layer titik, si gambar poligon ke layer poligon, si teks ke layer teks. Ya, karena kita mau merubah layer dari layer 0 ke layer tertentu, maka perintahnya adalah change. Kamu kasih perintah change, Mas. Bahasa Inggris change. C-H-E-N-G-E. Dah, change. Nah, sekarang kamu apa dulu yang kamu rubah? Misalnya poligon dulu. Kamu pilih poligonnya semua. Satu-satu sih. Ya. Dah. Udah semua belum? Satu lagi tuh kayaknya belum kena deh. Sudah, Pak. Udah semua ya? Dah. Nah, jadi kan tadi waktu change kan kamu select object. Jadi yang change, enter. Habis itu select object, kamu pilih objeknya sampai keluar titik-titik gini semua kayak Mas Fikri. Udah semua belum? Yang lain? Sudah. Pak, belum, Pak. Tadi ketinggalan, Pak. Coba kamu escape dulu. Escape. Udah. Kamu ketinggalan dari yang mana? Tadi ketinggalannya yang pas setelah nentuin warna teks. Itu kamu tinggal close, Mas. Tapi layarnya udah dibikin 3.
Oke Pak, terus change ya? Udah. Nah, terus change Mas. Change. Ayo Mas Fikri minta tolong. Iya Pak. Change. Nah, terus kan pilihannya select objek, kamu pilih objeknya semua. Oke. Udah Mas Farah? Bisa? Bisa. Udah. Kalau udah pilih objeknya, semua udah kepilih, kamu enter. Udah. Nah, terus kan di situ ada properties tuh, kamu klik propertiesnya. Kalau yang versi MacBook, kamu harus ketik P, enter. Dah, nanti ada pilihan tuh, enter property to change. Ya, enter property to change, ada pilihan banyak banget tuh. Bisa change color, berubah colornya, boleh berubah elevationnya atau tinggi, berubah layer, terus berubah line type, line scale, berubah height-nya, tebelnya, thickness-nya, transparansi, dan macam-macam. Ya nggak? Yang kita berubah apa ya? Layernya Pak. Layer, berarti kita klik apa? Layer, ya. Atau kita ketik LA, enter juga boleh, klik juga boleh. Dah. Nah, tadi berarti kan ini kan kelihatan tuh, enter new layer name. Nah, di situ ada bintang apa dalam kurung 0. Jadi asalnya dari layer 0, kamu rubah jadi layer apa? Polygon. Ah, kamu ketik polygon. Kamu tadi nulis polygonnya pakai huruf gede apa huruf kecil? Pakai gede Pak. Oke, enter. Enter lagi, Mas. Dah, jadi warna biru. Dia udah pindah ke layer polygon. Oke. Sekarang kamu ulangi buat titik. Perintahnya apa, Mas Fikri? Masih ingat nggak? Pinter. Oh, satunya ada yang hilang Pak titiknya. Satunya hilang, biar nggak apa-apa lah. Nanti aja bikin kalian. Dah, kalau udah kamu ngapain? Enter. Enter. Terus apa? Properties. Ya, terus klik apa? Layer. Ya, terus nama layernya. Pinter. Udah Pak. Ya. Nanti aja Mas, hapus dulu. Nanti saya mau ajarin satu lagi. Hapus dulu aja. Yang tadi kamu bikin titik. Oke. Dah. Terus kamu sekarang pindahin teksnya, Mas. Ini teks. Ya. Yang lain bisa apa enggak? Bisa. Pinter. Yes. Udah Pak. Pinter. Dah. Oke. Nah, sekarang kan tadi kan si Mas Fikri kan titiknya belum ini ya, belum kebikin ya. Nah, sekarang ini kalau misalnya kamu lihat tuh di situ ada kotak terus pinggirnya 0 di bawah tulisan AutoCAD drawing itu. Nah, itu berarti yang aktif itu layer 0. Oke? Yang aktif layer 0 nih. Kamu bisa cari, kamu sekarang mau gambar apa, Mas? Yang kurang tadi? Yang K-nya Pak, titik K. Titik K. Berarti kan kamu menggambar titik ya. Kamu aktifin layar titik, Mas. Caranya adalah layar 0-nya tuh kamu klik. Terus kamu arahin ke layar titik. Itu mah teks, Mas. Oh iya. Dah, sekarang kamu baru bikin titiknya. Otomatis titiknya warna merah deh. Iya Pak. Ya, satu lagi. Yang di H tuh belum ada juga. Iya. Gitu. Pak, mau tanya Pak. Yes. Kalau misalnya tadi ini kan yang untuk titik nih rawan nih biasanya nggak titiknya yang kena kan objeknya. Tuh kalau misalnya salah tuh harus ngulang dari awal apa bisa hanya di salah tuh aja kita jadi bener Pak? Oh, nggak usah diulang dari. Kamu waktu bikin titik atau waktu bikin ini? Waktu bikin apa? Waktu bikin garis? Titik-titik Pak. Kalau bikin titik mah tinggal nggak usah diulang semuanya. Tinggal dihapus aja titiknya satu. Kalau misalnya salah bikin titik di ujung garis gitu nempelnya salah.
tinggal bikin titik 1 aja. Tapi kalau misalnya bikin garis, kamu bisa undo tuh ke langkah sebelumnya. Tapi kalau misalnya gini, kamu misalnya ya, kamu ngegambar A, B, C, D, E, terus kamu ternyata ketahuan nih, olah C-nya salah. Nah, itu berarti dari mulai P sampai D mesti dihapus. Karena kan waktu bikin D kan bikinnya dari C. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak, ngerti. Gitu. Ya. Nah, tapi sekarang, bukan itu Pak. Gimana maksudnya? Tadi kan Adit Fikri gini, apa namanya, select objek untuk layer titik, itu kan dia ngeklik titiknya. Nah pas itu tuh saya ada salah satu titik yang justru garisnya yang kekena Pak. Oh kalau nah, itu mesti diulang Mas. Ulang dari awal. Nggak bisa undo. Oh gitu. Udah ulang 5 kali Pak, garis mulu. Pak. Sekarang nanti saya mau ajarin. Pak, terima kasih Pak. Saya mau ajarin caranya ya. Gini, oke. Sekarang coba kamu jadi layer itu bisa 2. Jadi kamu bisa ketik layer atau kamu bisa ngeklik yang diaktifin tadi tuh, yang dari di bawah AutoCAD. Dia otomatis dia di pull down menu, di pull down di button udah ada titik. Nah, di atas itu juga bisa. Atau kamu ketik layer, nanti keluar semuanya, gitu. Nah, sekarang saya mau, ya coba layer enter, ya, nanti keluar kayak gini. Nah, ini sebenarnya tuh ini tuh ukuran besar dari si button yang tadi diklik sama si Mas itu. Nah, sekarang di situ ada tanda tuh, ada tanda lampu sama tanda matahari. Ada nggak? Itu di kanannya, Mas. Yang ini, Pak? Bukan, bawah di sebelah titik, tulisan titik di kanan. Itu ada gambar lampu, matahari sama gembok. Oh iya, Pak. Oke. Nah, kalau kayak gini, kan tadi kan nge-select-nya susah ya, nge-select titik susah ya, gitu ya. Sekarang kita pengen nge-select titik doang, oke? Semuanya nggak kena kecuali titik. Kamu gembok aja si poligon sama si teksnya. Caranya adalah gemboknya diklik. Dah. Kamu arahin ke layer titik, si itunya si warna birunya. Dah. Kamu X. Oke, sekarang kamu select all. Nah, ini yang kena cuma titiknya doang. Paham nggak? Ih, enak Pak, ya Pak. Karena apa? Karena tadi udah digembok. Nah, enaknya layer gitu. Jadi kalau layer itu bedanya sama layer 0, kalau kamu select all di layer 0, semuanya kena. Tapi kalau dibagi layer, kamu bisa select sesuai dengan layernya. Oke? Siap, ya. Pak. Nah, sekarang cobain yang dipilih poligonnya. Berarti ya kalau dipilih poligonnya yang dikunci yang mana, Mas? Yang teks sama titik. Pinter, cobain, Mas. Sekarang nggak usah pakai ketik layer, kamu dari pop up aja, Mas. Bisa nggak? Itunya di X. Nah, kamu dari atas aja tuh. Nah, dari situ tuh. Gemboknya buka. Yang ditutup yang mana? Teks sama titik. Ya, gitu. Kamu bisa select all, bisa Ctrl A. Dah. Efek nggak? Ini berarti teks sama titiknya nggak ke-select, Mas. Cuma itunya doang. Nah, begitu juga kalau misalnya gini, kita pengen yang ke-select itu adalah cuma teks sama poligon. Berarti yang digembok cuma satu. Paham apa nggak? Paham, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang coba escape, Mas. Udah. Tadi kamu udah ngerti arti gembok sama nggak digembok. Gembok sama nggak digembok adalah kalau digembok kita nggak bisa select dia, oke? Artinya adalah dia dikelok, dia nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain. Dipilih aja nggak bisa, gimana mau dihapus? Betul apa nggak? Benar, Pak. Nggak bisa diapa-apain ya, berarti dia tuh udah dikunci sama kamu tuh nggak bisa diapa-apain. Gitu. Nah sekarang kamu pengen nggak mau ada teksnya, teksnya dihilangin. Ya, kalau teksnya dihilangin, kamu ada gambar matahari nggak? Ada, Pak. Nah, mataharinya dihapus. Nah, ini namanya freeze. Ketika mataharinya dihilangin, yang ada adalah gambar salju, ya nggak? Iya, Pak. Nah, salju itu artinya di freeze. Artinya dihilangin dia. Bukan dihilangin sih, nggak ditampilin.
Nah, sekarang yang nggak mau dia tampilin teksnya, coba bisa nggak? Nah, kamu mesti nggak boleh. Jadi gini, ini berarti yang aktif layar poligon, karena yang biru layar poligon kan. Kalau misalnya kamu mau nge-freeze layar poligon, kamu harus pindah dulu ke layar yang lain. Nah, baru kamu freeze layar poligon. Oh iya. Oke. Nah, udah, Mas. Coba kamu. Jadi gini, kalau di AutoCAD itu ada layar yang aktif. Nah, sekarang si Mas Fahri ini layar yang aktif ada layar teks. Kenapa layar teks yang aktif? Karena tadi kamu klik biru. Ya nggak? Hijau, sorry. Coba kamu klik teks, Mas. Udah, klik. Nah, sekarang kamu bikin apa aja? Bikin titik di teks. Warnanya pasti hijau. Bikin apa aja? Gambar ngasal aja. Iya, hijau. Karena kamu gambarnya di layar teks yang warna hijau. Jadi kamu gambar titik di layar teks. Oh, salah dong. Betul apa nggak? Kalau kamu gambar titik, dihapus aja nih, Mas. Gitu. Nah, sekarang artinya kalau misalnya gini, kalau kamu mau gambar sesuatu, pastiin layarnya itu lagi aktif. Sekarang kalau kamu mau gambar, kamu dikunci ya, jadi nggak bisa dihapus ya. Iya benar. Nah, terus sekarang kamu mau gambar di layar poligon gitu misalnya, warnanya pasti biru. Masih ke freeze, Pak. Dibuka dulu berarti, Pak, freeze-nya. Enggak. Kamu mesti aktifin dulu, dibiruin dulu poligonnya, Mas. Nah, baru bisa. Kamu gambar apa aja, gambar polyline juga boleh, gambar polyline ngasal aja, atau gambar teks juga boleh. Pasti warnanya biru. Gambar aja ngasal, tuh kan biru. Gitu ya. Udah. Berarti kamu lagi gambar di poligon yang warnanya biru. Paham apa nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham. Yang lain bisa apa nggak? Bisa, Pak. Oke, makasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Saya stop sharing nih, Pak. Boleh, Mas. Mas Fikri dapat 2,5 ya gini. Kalau misalnya disuruh ini aja harus pakai poinnya nggak? Nah, minggu depan yang nilainya 97,5 sama yang 100 tuh si Raihan, siap-siap ya. Nanti saya tanya-tanyain. Pokoknya yang nilainya bagus saya tanya-tanyain aja. Oke. Nah, jadi nanti kalau kamu gambar apapun yang mesti disiapin, masih ingat nggak apa yang mesti disiapin awal-awal adalah limits. Oke? Ya. Habis limits apa? Tadi jadi gambar limits, habis itu adalah snap juga kamu mesti siapin yang nggak ada. Jadi belum gambar tuh. Limits, habis itu snaps, habis itu kamu bikin layernya dulu kalau bisa, baru gambar. Oke, jadi jangan di layer 0. Jadi nanti kamu kalau gambar nggak perlu change lagi. Jadi kalau misalnya kamu gambar titik, ya kamu bikin layer titik dulu, baru kamu gambar titik gitu loh. Nanti warnanya akan jadi biru. Layer titik tadi warna apa? Lupa saya. Merah. Merah, gitu ya. Merah. Jadi kamu bikin terus DDP type dulu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di AutoCAD itu ya misalnya ya tadi ya, saya mau share screen gitu. Biar kamu nanti ini untungnya adalah kalau misalnya offline ini ujiannya PPIMK, tapi kalau misalnya ujiannya bukan PPIMK, jadi pada saat kamu bikin AutoCAD itu kamu kan mesti setting dulu tuh, setting limits, setting units ya. Tadi masih ingat ya units ya? Nah, kalau kamu bikin gambar baru, kamu mesti setting lagi unitsnya baru. Oke, misalnya saya bikin new drawing. Gitu. New drawing, sorry. Nggak gini aja deh. Nah. New drawing ya. Misalnya saya bikin new drawing. Gitu. Nah, ini jadi ini tuh kita sebelum gambar kita mesti setting macam-macam dulu. Pertama adalah snap-nya udah di setting, tapi kalau yang unitsnya belum. Nah, unitsnya balik lagi ke awal. Jadi mesti di setting unitsnya. Units mesti di setting. Nah, ini kan kalau misalnya apa-apa kan jadi capek nih kamu ngeset lagi unitsnya. Iya, kalau misalnya ingat kalau kelewat, wah. Kalau kelewat nanti azimutnya jadi ngaco ya.
Bener apa nggak? Iya. Betul, Pak. Clockwise-nya kelewat gitu. Ya. Terus kamu setting apalagi setting OSNAP misalnya. Ya, udah setting OSNAP udah. Terus kamu setting DDP type gitu. Belum ada gambar nih. Setting DDP type. Nah, daripada kamu ngulangin terus, ya nggak, ini kamu boleh save as-nya templates. Ya. Ini save as-nya tapi templates DWT, cari yang DWT. Nih, kasih nama aja, nama kamu sendiri. Ya, misalnya nama kamu tuh, kalau saya namanya, misalnya Rico gitu ya, Rico Drawing, Rico Templates gitu. Oke, save. Jadi nanti kalau kamu buka file, ya nggak, buka file, ya, buka file kamu cari aja drawing templates-nya kamu. Ya, misalnya new ya, new file. Gitu. Kamu cari aja yang tadi drawing templates. Ini tadi dan pemetaan. Mana template saya tadi? Kok nggak ada? Lah, tadi saya taruh di mana ya? Lupa saya tadi naruhnya. Coba, lupa saya. Bener kok tadi, di IOT dan pemetaan kok nggak ada ya? Bentar. Belum ke save kali. Ntar dulu. Coba. Rico. Template. Ininya DWT. Ininya saya kasih di desktop aja dah. Terus kita new. Desktop. Ih, kok drawing templates-nya nggak ada ya? Kok hilang? Atau kalau kamu save DWG juga boleh sih, gitu ya. Save as DWG aja. Ini DWG aja, Rico Templates misalnya. Nah, nanti jadi kalau kamu misalnya mau buka file baru, ya, kamu buka file aja yang itu. Jadi kamu nggak usah setting-setting ulang yang tadi. Nah, ini nih. Jadi kamu nggak usah setting ulang, nggak usah setting ulang units, karena nih unitsnya udah benar. Jadi kamu mulai awalnya tuh nggak usah setting-setting lagi. Nanti kalau misalnya mau nge-save, tinggal save as aja. Dirubah namanya. Sampai situ paham apa nggak? Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Pak. Jadi kamu kalau buka file baru nggak usah ngulang-ngulang, nggak usah ngulang-ngulang units lagi, DDP type lagi gitu. Ya. Langsung ke gambar yang tadi udah disetting aja, biar cepet aja gitu. Ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya apa enggak? Pak mau tanya. Ya, apa Gita? Kenapa layer saya waktu di change nggak berubah ya, Pak? Waktu di change nggak berubah? Iya, Pak. Kamu mau ini nggak? Mau share screen apa enggak? Boleh, Pak. Nanti dibantu sama teman-teman kamu, coba. Sebentar, Pak. Oke. Oh iya, jadi ini mungkin AutoCAD itu nanti saya ulang-ulang juga ya. Oke. Nah, ini udah ada tuh.
Ini kan Pak di change ya Pak ya. Kamu bikin layarnya dulu kali. Udah Pak. Coba lihat. Ini Pak. Oh, tar dulu. Oh, kamu ini for Mac ya? Kenapa Pak? Oh, kalau kamu, sorry. Gini kan Pak, diedit warnanya dulu gini. Bentar. Gini, kamu perintahnya layers deh pakai S. Sebentar Pak. Sama nggak ya? Soalnya ada yang perintahnya layers, ada yang perintahnya layers. Sama Pak, keluarnya juga ini Pak. Kok keluarnya kayak gini ya? Bentar. Bentar Anggita. Ini soalnya 2017 ya. Ini mirip sama punya saya. Iya, Kalau Pak. kamu arahin ke sini, Anggita coba. Kamu gini. Tar. Coba close dulu ini Anggita. Iya. Yang ini di close dulu. Itu kamu coba lihat di folder menunya kamu tuh. Layarnya udah kebikin apa belum? Sudah Pak, ada tiga. Enggak, di atas, sorry, di atas. Bukan yang itu Anggita. Yang ada gambar 0 tuh, yang ada titik enggak 0. Belum Pak. Nah, belum. Jadi kamu yang dirubah itu bukan itu. Nah, gini nih. Kamu klik layar properties yang di kiri deh. Nah, yang ini yang dibikin. Oh, alah. Jadi kamu yang 2017 tuh beda perintahnya emang dikit. Oh iya Pak. Berarti tinggal di ini perintahnya apa ya? Nah, itu baru tuh bikin yang tadi tuh. Nah, itu. Cobain satu deh. Cobain satu. Siapa tahu gagal. Polygon aja yang gampang. Iya. Gita. Dah, huruf kecil ya. Dah, warnanya apa? Biru. Bebas lah warnanya, mau kuning kayak mau apa kayak bebas aja. Dah. Close dulu. Dah. Terus kamu change. Dah. Pilih objeknya. Udah segitu aja dulu biar nggak capek. Bentar. Properties. Layer. Apa tadi? Polygon. Bentar lagi. Oh iya Pak, bisa Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak mau tanya Pak. Apa? Ayo. Lah dari gini nih sama Anggit, padahal tadi sekalian sih maksudnya maunya. Gini Pak, bedanya lampu sama apa tadi salju tuh apa sih Pak? Kok sama-sama bisa ngilangin objeknya Pak? Gini, saya lupa ya. Saya suka ketukar-tukar. Jadi gini bedanya lampu. Kalau saya nggak tahu tuh, nggak tahu yang lampu atau yang freeze, saya tuh suka ketukar-tukar ya. Jadi gini, kalau nggak salah nih, kalau yang freeze itu nggak kelihatan dan nggak bisa diselect. Oke? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya yang freeze, saya lupa. Coba saya cek dulu ya. Saya tuh suka ketukar antara freeze sama lampu. Bentar. Jadi gini, nanti kamu coba-coba aja ya. Gini. Jadi kalau yang freeze itu nggak kelihatan dan nggak bisa diselect. Oke? Jadi seperti gembok. Jadi gembok dan kalau digembok kan berarti nggak bisa diselect dong. Ya nggak? Nah kalau freeze itu nggak bisa kelihatan, nggak bisa diselect. Kalau on off itu nggak kelihatan tapi masih bisa select. Ngerti nggak? Oh iya paham. Nah, tapi saya suka ketuker tuh. Saya suka ketuker. Apakah on yang bisa keselect atau si itu yang bisa keselect? Pokoknya bedanya gitu. Kalau si on off itu nggak kelihatan tapi masih bisa keselect. Kalau si freeze itu nggak kelihatan tapi nggak bisa keselect dan nggak bisa keselect gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen nggak kelihatan dan nggak bisa diselect, di freeze. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen nggak kelihatan tapi masih bisa keselect, bahayanya adalah kalau nggak kelihatan bisa keselect adalah kita nggak sengaja milih dia terus kehapus gitu. Ngerti nggak? Ngerti Pak, ngerti. Itu bedanya. Kasih Pak. Nah itu saya tukar tuh. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak?
Pak, mohon izin untuk absensi Pak, apakah sudah absensi? Untung diingetin sama kamu, dah. Ini masuk semua ya? Alhamdulillah, Pak. Oke deh, kalau masuk semua. Ya udah, terus ini saya ingetin lagi minggu depan ini buat semua sih. Kalau bisa sih teman-teman semua di sini, apalagi kalau yang nilainya udah 100, coba kamu aja simulasiin ya. Simulasiin, kamu harus, kalau misalnya kamu pura-puranya dapat 100, sekarang awalnya, terus nanti UAS-nya dapat 100, nilai aktivitas kamu itu mesti berapa supaya kamu dapat A, gitu loh. Nah, jadi kamu, ini kalau misalnya kamu yang butuh nilai aktivitas siapa? Semuanya, karena saya nggak ada kuis dan saya nggak ada nilai aktivitas, saya jadi cuma dari tugas doang. Dan tugasnya itu bebas, boleh ngumpulin, boleh enggak, gitu ya. Jadi terutama apalagi kalau yang nilainya jelek mah harus gedein nilai aktivitas ya. Nah, jadi kamu bikinnya video tutorial atau kayak kemarin-kemarin ngejawab pertanyaan atau jadi PIC dan lain-lain. Jadi saya ingetin lagi gitu ya, apa sih namanya, kalau untuk mau bikin nilai aktivitas coba aja bikin video tutorial dari yang tadi gitu. Ya, nanti saya kasih link Google Drive-nya atau nanti link YouTube-nya. Bagusnya sih dua-duanya, ada link Google Drive-nya sama link YouTube-nya. Oke, sampai sini udah paham semuanya? Ada yang mau ditanyain lagi? Pak, boleh nanya nggak? Tadi kan yang change itu diselect objeknya ya. Kalau misalnya salah mencet objek, berarti ulang dari awal lagi dong? Enggak, coba kamu lihat. Nggak apa-apa, salah satu mah nggak apa-apa. Coba kamu lihat, saya pengen lihat punya kamu. Nggak usah dipilih, nggak usah di itu semua. Boleh nggak dilihat? Yuk. Ayo ya. Ayo gambarnya kucing. Saya punya kucing namanya apa coba? Dikasih nama apa coba? Yofi, Pak. Paras, Pak. Dikasih nama Jimin. Soalnya dia tuh jantan tapi cantik. Bisa Jimin yo. Tapi cantik. Jadi saya kasih nama Ini, Jimin. Pak. Mana? Nih, contohnya kayak gini nih. Kan yang salah yang mana? Yang salah mana yuk? Ini nih. Garis. Oh, itu salah. Kamu klik aja. Dia warnanya apa? Harusnya biru ya? Iya, harusnya biru. Enggak, yang garis ini harusnya enggak ke-select. Harusnya titik doang. Taruh. Harusnya enggak. Kamu salah masukin layer apa salah koordinatnya, Mbak? Ya maksud salah koordinatnya? Gini, Pak, misalnya. Kan di-select. Nah, kalau pencetnya ini, pengen ini doang. Titiknya doang. Jadi gini. Berarti dari awal lagi gitu. Nggak usah dari awal. Kamu pengen ngeklik titiknya? Iya. Titiknya. Kamu pilih aja titiknya sekarang, coba. Salah. Nggak apa-apa. Kalau nanggung ke select garisnya, nggak apa-apa. Select aja garisnya. Gitu. Pura-puranya salah gitu. Biarin aja, biarin aja. Oh gitu. Klik lagi aja titiknya, tapi tuh titiknya ada yang belum keklik tuh, satu tuh. Nggak apa-apa, keklik garisnya nggak apa-apa. Iya. Klik aja titiknya. Ini nih yang di K tuh belum kena tuh. Yuk. Iya, Pak. Aduh, salah lagi. Coba lagi. Dari awal lagi. Ya. Coba ya, salah. Nggak apa-apa. Biarin aja cuek. Oh iya, nanti kan masuk kategori apa gitu ya, Pak? Udah. Ya, klik. Udah. Nah, ini kan ada salah tuh satu tuh. Ya. Iya. P, ya benar. Dah. LA. Ya. Masuk kemana tuh? Titik ya? Iya. Bentar. Nah, salah dong satu. Udah lagi aja. Iya. Oh gitu. Kan lebih gampang. Oh gitu, Pak. Oke. Bener ya? Iya, Pak, ya, Pak. Oke, daripada kamu bolak-balik gitu. Cobain lagi, sampai selesai deh. Hah? Sampai selesai? Entar. Ya. Properties. Ya.
Share. Apa nih? Berarti salah dong, bukan di titik dong, harusnya di poligon. Iya. Bentar lagi. Dah. Yuk, terima kasih Pak. Oke, yuk. Sip. Tidak, yang lain ada lagi? Sumpah. Nggak ada? Halo, nggak ada? Aman Pak, aman. Aman. Ya udah, kalau aman kita tutup dengan berdoa, kita lanjutin minggu depan. Ya. Siapa yang mau pimpin doa? Faras, Pak. Oh enggak, yang pimpin doa ini, yang nilainya 100 tadi yang belum, tuh siapa tuh tadi? Mukhlis. Ayo. Rusidi. Ada Rusidi. Doa kasih nih Rusidi. Kamu mah nggak bisa alasan Pak. Bisa baca doa. Oh ya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk kali ini, ya, Rusidi mati. Nggak ada suaranya. Mati mic-nya maksudnya. Oh, mati dari tadi, Pak. Oh, ya. Bentar diulangi, Pak. Nah, sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada sini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa akan saya pimpin dengan cara Islam. Untuk yang agama lain menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa saudaraku, dosa orang-orang yang menyayangiku, orang-orang yang membenciku, serta dosa orang-orang yang berani kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini kami melaksanakan pelajaran ilmu ukur tanah. Berikanlah pemahaman kepada kami, sehingga ilmu yang kami dapatkan dapat berkah, baik hari ini maupun selanjutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah juga nantinya pemahaman dan penguasaan materi yang kuat untuk bisa kami pergunakan, baik itu untuk menghadapi ujian dalam praktek pekerjaan nantinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permintaan kami ini, karena hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak. Ya, doanya Rusdi bagus banget ya, Rusdi ya. Berarti nanti tiap yang baca doa Rusdi terus ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Keren banget baca doanya, bagus banget. Paling bagus, udah nilainya 100, baca doanya bagus. Kamu udah cowok idaman lah semua cewek-cewek di stan. Udah gitu aja. Masih ya. ada Farhan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak.